Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di sini aku mau membawakan nih suatu kisah horor penghuni rumah bekas tempat pesugihan. Cerita ini tuh ditulis ulang oleh Stanley Juwono. Kisah ini tuh disandur dari sebuah Twitter tweet milik @wahyurian_nt. Wahyu itu membagikan nih pengalaman nyata yang dialami oleh kerabatnya ketika kerabatnya tuh masih berkuliah. Untuk nih menjaga identitas asli dari si pemilik ceritanya, maka semua nama tokoh yang ada dalam cerita ini tuh sudah disamarkan. Oke, kita nggak usah berlama-lama nih, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat itu nih, Joko dan beberapa temannya tuh merupakan mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Pulau Jawa. Sejak lama tuh ya Joko tuh sudah terbiasa dengan merantau dan hidup sendiri. Di sini tuh Joko tuh memilih nih untuk ngekos sendirian. Namun nih, pada suatu kesempatan tuh beberapa teman baiknya yang satu UKM mengajak Joko untuk tinggal bersama di rumah kontrakan. Cerita ini tuh bermula ketika Joko dan keempat temannya tuh sedang nongkrong sambil minum kopi. Keempat temannya itu kita sebut aja tuh namanya ada Sugeng, Pras, Faiz, dan Anto. Di sini tuh ya Sugeng dan Pras tuh sudah ada rencana gitu untuk mengontrak bersama. Dan mereka tuh sudah menemukan gitu kontrakan yang cocok dan ingin mereka tempati. Tapi mereka tuh ya merasa kekurangan orang gitu, sehingga mereka tuh mengajak teman-teman mereka yaitu Joko, Pras, dan Faiz untuk tinggal bersama dengan mereka. Sugeng tuh memberikan iming-iming nih kepada ketiga temannya, dan Sugeng tuh mengatakan kalau kita tuh ngontrak bersama, biaya hidup kita tuh jauh lebih hemat. Pasalnya nih ya, kontrakan yang akan ditempati itu dibanderol dengan harga 7,5 juta nih per tahunnya dan memiliki 3 kamar nih yang bisa ditempati. Selain nih harganya yang relatif murah, kontrakan tersebut tuh juga tidak terlalu jauh gitu dari tempat mereka beraktivitas sehari-harinya. Setelah nih perbincangan yang cukup panjang, akhirnya nih mereka tuh sepakat untuk mengontrak di rumah kontrakan yang Sugeng dan Anto tuju. Di sini akhirnya tuh mereka berlima tuh memutuskan untuk meninjau bersama rumah tersebut. Singkat ceritanya nih, mereka tuh sudah tiba di rumah kontrakan tersebut. Mereka tuh disambut dengan sebuah bangunan yang usang dan terlihat sudah lama tidak berpenghuni. Sugeng tuh mencoba nih untuk menghubungi pemilik rumah tersebut. Sembari menunggu nih mereka tuh dikejutkan dengan kehadiran seorang ibu-ibu. Sebut saja namanya Bu Darmi. Bu Darmi ini tuh bertanya gitu kepada mereka. Mau ngontrak di sini, Mas? Dan di sini tuh ya Joko tuh mengiyakan gitu pertanyaan dari Bu Darmi. Namun, Pras yang merasakan keanehan dari pertanyaan Bu Darmi, Pras tuh menanyakan kembali nih kepada Bu Darmi. Memangnya kenapa, Bu? Di sini tuh Bu Darmi menjawab pertanyaan Pras dengan, "Nggak apa-apa, Mas. Ibu jalan dulu ya. Semoga pada betah." Sontak nih mereka berlima tuh dibuat penasaran dan langsung curiga dengan jawaban dari Bu Darmi. Namun pada saat mereka tuh masih mencerna gitu perkataan dari Bu Darmi, tiba-tiba sepemilik kontrakan tersebut tuh datang dan menyapa mereka. Sebut saja nama pemilik kontrakan tersebut adalah Pak Thohir. Di sini, Pak Thohir tuh membuka pintu rumah kontrakan tersebut agar mereka berlima tuh bisa melihat-lihat area dalam rumah. Sekilas nih dari luar rumah ini tuh terlihat normal dan tidak ada keanehan. Namun nih, ketika mereka tuh memasuki rumah tersebut, Joko tuh langsung merasakan ada aura yang berbeda gitu. Ketika nih mereka sedang asyiknya melihat bagian dalam rumah tersebut, Pras yang melihat bagian luar rumah tersebut tuh menghampiri teman-temannya dan juga Pak Thohir. Di sini tuh Pras mengatakan nih kepada teman-temannya bahwa tidak jauh dari rumah ini tuh terdapat kuburan. Mendengar pernyataan dari Pras nih, Pak Thohir pun bertanya nih sambil tertawa. Memangnya kenapa kalau ada?
Perbincangan ini tuh berakhir begitu saja. Ya mungkin mereka berlima tuh berpikir positif gitu ya. Jadi mereka tuh tidak menghiraukan mengenai keberadaan kuburan tersebut. Tidak lama kemudian nih, Joko tuh menemukan foto sepasang orang tua dengan pakaian khas adat Jawa. Di sini tuh Joko merasa ngeri gitu loh melihat foto ini. Sehingga Joko tuh mencoba nih bertanya kepada Pak Thohir. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira ini fotonya siapa ya? Di sini ya Pak Thohir tuh mencoba gitu menjelaskan kepada mereka siapa sosok yang berada di foto tersebut. Oh, foto itu. Foto itu merupakan pemilik rumah ini yang terdahulu. Yang laki-laki itu merupakan kakak saya. Mendengar pernyataan dari Pak Thohir nih membuat Joko tuh sedikit lega gitu, tanpa menanyakan hal yang lebih lanjut lagi. Di sini mereka berlima tuh berembuk dan mereka tuh sepakat untuk mengontrak rumah tersebut. Di sini mereka tuh memberikan uang DP kepada Pak Thohir sebagai tanda jadi menyewa rumah kontrakan tersebut. Mereka berlima mulai memindah barang-barang mereka ke kontrakan tersebut. Hingga akhirnya tuh mereka selesai pindahan nih, dan akhirnya tuh mereka tinggal bersama di rumah tersebut. Pada awalnya tuh mereka tuh nggak merasakan ada keanehan gitu, semuanya tuh terasa normal, tidak ada kejanggalan yang mereka alami. Hingga waktunya tuh sudah mendekati 1 bulan nih, mereka tuh tinggal di rumah kontrakan tersebut. Mereka tuh mulai nih mendapatkan gangguan yang pertama kali tuh dialami oleh Faiz. Di sini Faiz tuh pulang lebih awal gitu dibandingkan teman-temannya karena memang urusan kampusnya tuh sudah selesai gitu kan. Alangkah terkejutnya nih Faiz melihat bahwa pintu rumah kontrakan tersebut tuh terbuka. Faiz tuh berpikir takutnya tuh ada pencuri ya kan, sehingga Faiz tuh bergegas itu untuk memasuki rumah tersebut. Dan betapa terkejutnya nih Faiz tuh melihat ada jejak kaki yang berukuran lebih besar dibandingkan ukuran jejak kaki manusia pada umumnya, dan jejak kaki itu bercampur dengan tanah sehingga bisa dilihat gitu kan. Faiz tuh mencoba nih untuk menelusuri jejak kaki tersebut. Jejak kaki ini tuh membawa Faiz ke loteng belakang rumah dan jejak tersebut hilang dan berhenti di situ. Di sini Faiz tuh mencoba nih berpikir positif dan tidak menghiraukan jejak kaki tersebut. Setelah kejadian ini, mereka tuh sering gitu mengalami gangguan-gangguan lainnya. Salah satu yang paling sering mereka alami tuh mereka tuh mendengarkan suara-suara misterius. Seperti suara langkah kaki di atap rumah, atau sampai ketukan pintu rumah yang awalnya tuh lembut dan tiba-tiba berubah menjadi suara seperti dobrakan. Ketika nih mereka tuh mendapatkan gangguan-gangguan tersebut, mereka tuh mencoba nih untuk mencari sumber suara. Namun mereka tuh selalu tidak menemukan apapun. Mereka tuh berpikir mungkin ini tuh merupakan perbuatan makhluk-makhluk astral yang iseng aja. Jadi mereka tuh tidak mencoba untuk mencari jawaban kenapa mereka mendapatkan gangguan tersebut. Singkat ceritanya nih, ketika liburan akhir pekan, Faiz, Anto, dan Pras tuh memutuskan untuk pulang kampung. Sehingga yang tersisa di kontrakan tersebut adalah Joko dan Sugeng. Ketika Joko dan Sugeng tuh asyik mengobrol nih, mereka tuh mendengar seolah ada kuku yang sedang digarukkan di tembok. Mereka tuh penasaran dong dengan suara itu, sehingga mereka tuh mencoba nih untuk mencari sumber suara tersebut. Di sini awalnya tuh mereka mengira bahwa suara tersebut tuh merupakan suara kucing yang sedang mencakar-cakar tembok. Namun nih setelah mereka tuh mencoba mencerna suara cakaran tersebut, sepertinya cakaran itu bukan berasal dari cakaran kucing. Ketika nih mereka tuh mencoba untuk mencari sumber suara tersebut, mereka tuh juga dikagetkan dengan suara auman. Sehingga suara auman dan juga cakaran ini tuh seperti terdengar bersamaan. Dengan penuh ketakutan nih, mereka tuh mencoba untuk menghampiri suara tersebut ya kan. Dan alangkah terkejutnya nih, mereka tuh melihat penampakan yang begitu mengerikan. Mereka tuh melihat sesosok makhluk yang berbadan manusia tapi berkepala anjing dan memiliki kuku yang panjang-panjang.
Sosok ini tuh merupakan sumber dari suara, auman, dan juga cakaran yang mereka dengar. Melihat sosok yang begitu mengerikan ya, mereka tuh lari masuk ke rumah untuk menenangkan diri mereka. Kejadian ini tuh berakhir begitu saja. Joko dan Sugeng tuh memutuskan untuk merahasiakan pengalaman mereka dari ketiga temannya. Takutnya nih jika mereka tuh menceritakan kepada ketiga temannya tuh menjadi parno gitu, menjadi takut berada di rumah tersebut. Setelah kejadian ini nih, gangguan yang mereka alami tuh terus meningkat. Hingga pada suatu ketika nih mereka sedang tidur malam, di sini Pras tuh tidur bersama dengan Faiz satu kamar. Pras yang sedang tertidur tiba-tiba tuh terbangun dengan mata yang melotot dan langsung mencekam Faiz dengan kencang. Sontak dong, Faiz tuh kaget dan mencoba untuk membangunkan teman-temannya. Pras yang sedang kerasukan nih bertanya gitu kepada mereka, "Siapa kalian?" Di sini tuh Anto menjawab, "Kami adalah penghuni baru di rumah ini." Mendengar jawaban Anto, Pras yang sedang kerasukan tuh tertawa sambil bertanya gitu kepada mereka, "Apa yang kalian cari di tempat ini?" Anto kembali menjawab gitu kan pertanyaan yang dilontarkan oleh Faiz yang sedang kerasukan. "Kami tuh tidak mencari apa-apa. Kami hanya ingin tinggal dengan nyaman di rumah ini." Mereka berempat tuh mencoba gitu untuk menyadarkan Pras, dan alhamdulillahnya nih Pras akhirnya tuh tersadarkan. Dan di sini tuh Pras menceritakan kepada teman-temannya nih bahwa ketika dia tidur, dia tuh bermimpi gitu ketemu sosok yang wujudnya tuh mirip-mirip dengan sosok yang ditemui oleh Joko dan Sugeng beberapa waktu lalu. Dan di dalam mimpi tersebut tuh sosok ini tuh menimpa Pras hingga akhirnya tuh terjadilah peristiwa kerasukan itu. Usai kejadian tersebut nih, mereka tuh masih bertahan meski dengan perasaan yang ngeri dan selalu pulang ke rumah tersebut secara bersama-sama gitu. Jadi gak berani di rumah tersebut sendirian gitu kan. Hingga nih gangguan ini tuh mencapai puncaknya ketika mereka tuh diserbu oleh makhluk-makhluk halus yang membuat mereka tuh benar-benar tidak berdaya. Jadi, pada suatu malam nih, mereka tuh sedang rebahan sembari ngobrol-ngobrol dengan asyiknya nih. Joko tuh mendengar suara raman yang sama dengan beberapa waktu lalu yang dia dengar. Di sini, Joko tuh berlagak cuek dan tidak ingin membuat Anto yang berada di sampingnya tuh khawatir. Tapi ternyata nih Anto tuh juga mendengar suara tersebut. Karena nih di sini tuh Anto tuh belum gitu mengetahui kejadian yang dialami oleh Joko dan Sugeng. Anto tuh tanpa ragu-ragu tuh mengajak Joko dan ketiga temannya tuh untuk mencari sumber suara tersebut. Sumber suara tersebut tuh berasal dari luar rumah. Dan ketika nih mereka tuh hendak nih keluar rumah, betapa kagetnya mereka tuh melihat sesuatu yang sangat sulit mereka bayangkan. Mereka tuh bukan hanya melihat manusia yang berkepala anjing, tapi di sini tuh mereka tuh juga melihat poci yang berwarna hitam, terus ada juga manusia berkepala babi, bahkan juga terdapat genderuwo. Jumlah mereka tuh sangatlah banyak gitu, sehingga mereka tuh membentuk brigade dan berjajar di luar rumah tersebut. Di sini tuh ya mereka tuh sebenarnya berpikiran nih untuk melarikan diri gitu kan. Tapi alangkah anehnya nih di sini tuh mereka tuh rasanya tuh nggak bisa gerak. Mereka tuh terpatung di situ. Hingga akhirnya nih Sugeng tuh berhasil untuk bergerak, dan di sini Sugeng tuh memilih untuk berlari untuk mencari bantuan. Sedangkan nih Anto, Joko, Faiz, Pras, mereka berempat tuh masih terpatung dan ditatap oleh makhluk-makhluk tersebut. Namun nih di sini tuh Faiz tuh secara tiba-tiba gitu kerasukan dan mencoba untuk mengancam ketiga temannya. Di sini nih Faiz yang kerasukan, dia tuh bertanya gitu kepada ketiga temannya, "Sebenarnya kalian tuh memiliki maksud apa di rumah ini?" Lagi-lagi nih Anto tuh mencoba menjawab pertanyaan tersebut. "Jujur, kami tuh tidak memiliki maksud apa-apa.
Tolong jangan ganggu kami di sini. Mendengar nih jawaban Anto, Faiz yang sedang kerasukan tuh hanya tertawa. Beruntungnya nih Sugeng tuh kembali dan berhasil membawa bala bantuan. Pada saat itu hadir seseorang berbaju koko dan berpeci, sebut saja namanya Pak Muklis. Selain itu para warga juga hadir gitu untuk membantu mereka. Di sini Pak Muklis tuh meminta bantuan kepada para warga yang hadir tuh untuk membaca doa-doa sebisa mereka gitu. Hingga akhirnya tuh ya Faiz tuh tersadarkan dan Pras, Joko, dan Anto juga dapat bergerak kembali. Setelah kejadian tersebut nih, kondisi mereka berlima tuh menjadi kurang baik dan karena dirasa terlalu banyak nih makhluk halus yang berjaga di area rumah tersebut, akhirnya mereka berlima tuh dievakuasi ke rumah Pak Muklis. Dan di sini mereka berlima tuh memutuskan untuk bermalam di sana. Keesok paginya nih, Pak RT dan juga Pak Thohir tuh menemui mereka berlima. Dan dari sinilah tuh mereka tuh mengetahui gitu bahwa penghuni rumah yang terdahulu tuh yang merupakan kakaknya Pak Thohir, kita sebut saja tuh Pak Gunawan. Pak Gunawan ini tuh melakukan praktek pesugihan. Di sini ya Pak Gunawan itu melakukan pesugihan tuh untuk mendapatkan harta yang berlimpah, hingga Pak Gunawan tuh sempat untuk menumbalkan anak dan istrinya. Hingga ketika nih Pak Gunawan harus memberikan tumbal lagi nih, proses penumbalan itu tuh gagal karena udah nggak ada lagi nih tumbal yang akan diberikan, hingga akhirnya merenggut nyawa Pak Gunawan sendiri. Mendengar informasi yang cukup menakutkan tersebut ya, akhirnya mereka berlima tuh memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut. Mereka tuh berpikir takutnya nih kalau mereka tuh tetap tinggal di rumah tersebut akan ada gitu timbul korban jiwa, sehingga ya daripada ya kan. Nah, pelajaran dari kisah ini tuh kita tuh jangan terlalu mudah percaya gitu. Jika ada yang menyewakan rumahnya dengan harga yang menggiurkan gitu kan, cari dulu gitu kan latar belakang dari rumah tersebut gitu kan. Siapa tahu ya kasusnya seperti kisah ini kan, rumah tersebut bekas tempat pesugihan, atau mungkin rumah tersebut bekas mungkin pembantaian atau gimana gitu kan. Oke, gitu aja nih cerita yang aku bawakan kali ini. Kalau kalian ada ide atau mungkin kalian ada cerita yang ingin kalian ceritakan nih dan aku bawakan di channel YouTube ini, kalian bisa ceritakan di akun email aku Tridiansi. Bye bye.